Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sampai nunggu pada join, kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Diingatkan lagi untuk teman-teman yang belum join, untuk segera hadir ya. Sudah 90 orang, kita mulai saja ya. Akan diisi materi oleh Nurahwani Saputri. Kepadanya dipersilakan. Nama saya Nurahwani Saputri, saya akan membahas materi tentang redox. Nah, ini saya present dulu ya. Udah kelihatan belum? Udah Put, kelihatan. Kelihatan. Ya, ini materi redox. Di kelas 10 kan udah belajar tentang redox ya. Ini saya akan mengulas sedikit tentang apa sih redox itu. Ini redox itu ada reduksi dan oksidasi. Kalau reduksi itu mengikat atom H atau melepas atom O. Terus menangkap elektron, terus penurunan bilangan oksidasi atau BO. Terus ada oksidasi. Oksidasi itu melepas atom H atau mengikat atom O, terus pelepasan elektron, kenaikan bilangan oksidasi atau BO. Nah, kan kalau redoks itu berkaitan dengan bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi itu ada di dalam ikatan kimia.
di dalam ikatan kimia itu kan di kelas 10 ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Ikatan ion itu ada transfer elektron. Nah, kalau kovalen itu pemakaian elektron bersama. Nah, kovalen sendiri itu terdiri dari dua, ada yang polar, terus ada yang non polar. Kalau polar itu terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Itu contohnya kayak H terus ke Cl, terus ada H ke Br. Terus kalau yang non polar itu terbentuk dari unsur-unsur yang sejenis. Jadi unsurnya itu sejenis kayak misalnya tuh F sama F, terus Cl sama Cl. Nah, lanjut itu ada aturan-aturan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama itu ada unsur bebas. Jadi kalau misalkan unsur bebas itu pasti bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Contohnya itu ada Fe, Cl2, O2, atau N2, dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu ada unsur F. Kalau unsur F berikatan dengan unsur lain, itu pasti bilangan oksidasinya -1. Terus diingat ya, unsur F itu unsur yang paling elektronegatif. Yang lanjutnya itu ada yang ketiga unsur logam. Kalau unsur logam berkaitan dengan unsur lain, bilangan oksidasinya pasti plus atau positif. Contohnya ini diingat ya, kalau misalkan yang 1A. 1A itu ingat aja lina kawin ruby CS frustasi. Nah, ini golongan 1A. Kalau golongan 1A itu pasti bilangan oksidasinya itu +1. Terus lanjut. Ini ada golongan 2A. Golongan 2A diingat aja, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Nah, golongan 2A itu ada BE, MG, CA, SR, BA, dan RA. Terus itu golongan bilangan oksidasinya itu ada +2, pasti +2. Dan kalau yang lainnya itu kayak AL +3, ZN +2, AG +1, FE +2 atau +3, CU itu ada +1, +2, SN ada +2 atau +4. Itu masing-masing bilangan oksidasinya ya. Yang keempat itu ada atom hidrogen. Bilangan oksidasinya itu +1. Ada pengecualian. Pengecualian itu kalau ada hidrida logam. Apa sih itu? Berarti H+ logam, yaitu senyawa yang tersusun dari hidrogen dan logam. Nih, umumnya itu nama dari logam berakhiran Misalnya natrium, aluminium, ferum, aurum. Contohnya itu ada H2O. H2O itu +1. Kenapa? Karena dia nggak terdiri dari logam. H2O itu kan hidrogen plus oksigen. Kecuali yang NaH itu pasti -1. Karena kenapa? Natrium plus hidrogen. Jadi kalau misalkan hidrida logam itu kecualinya itu bukan +1. Tapi kalau misalkan atom terdiri dari atom hidrogen itu bilangan oksidasinya +1. Terus yang kelima, atom O dalam senyawa. Jadi kalau misalkan atom O di dalam senyawa itu bilangan oksidasinya -2. Dan pengecualiannya yang pertama di dalam F2O bilangan oksidasi O-nya itu +2. Nah, ini. Kan yang tadi kan F itu kan lebih elektromagnetif ya. Jadi tuh misalkan itu O-nya tertarik ke lebih yang besar, ke F, dan ini juga ke F. Jadi O-nya itu +1 jadi +2. Jadi bilangan oksidasi O di F2O itu +2. Terus yang pengecualian yang kedua itu di senyawa peroksida. Senyawa peroksida itu apa sih? Oksigen dalam bentuk O2 2-. Itu bilangan oksidasinya bilangan oksidasi O-nya itu -1. Nih, contohnya H2O2. Kalau dipecahkan jadi H2+ sama O2 -2. Nah, O-nya di sini bilangan oksidasinya itu -1. Terus yang lanjutnya aturan yang ke-6 itu ion tunggal. Bilangan oksidasinya itu pasti sama dengan muatannya. Contohnya kayak gini. Fe3+, bilangan oksidasi Fe-nya +3. Dilihat dari yang 3+-nya ini. Terus lanjutnya ada O2-, bilangan oksidasi O-nya sama dengan -2. Terus Al3+, bilangan oksidasi Al sama dengan +3. Jadi kalau misalkan ada ion tunggal, bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya. Lanjut aturan yang ke-7, jumlah BO unsur senyawa dalam senyawa sama dengan 0. Jumlah BO unsur senyawa dalam senyawa itu 0. Jadi misalkan ada Na2SO4. Itu kayak gini nih, 2BONa plus BOS plus 4BOO itu sama dengan 0, harus 0 sama dengannya. Terus yang ke-8, jumlah BO unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Nih contohnya
SO4 2-. Nah, nyari BO-nya itu BOS tambah 4 BO sama dengan -2. Dari mana -2? -2 ini dari yang 2- ini. Terus lanjut langsung materi ke menyetarakan reaksi redoks ya. Reaksi redoks itu ada reaksi ion, ada reaksi molekul. Nah, reaksi ion ini bisa dicari dengan dua metode. Yang pertama itu ada metode setengah reaksi, yang kedua itu ada metode perubahan Belox. Nah, dari metode setengah reaksi itu ada yang dalam suasana yang asam atau suasana yang basah. Terus yang perubahan Belox juga ada suasana asam dan suasana basah. Terus lanjut ada reaksi molekul. Kalau molekul itu cuma ada satu metode yang paling mudah, yaitu metode perubahan Belox. Nah, ini lanjut ke metode setengah reaksi. Ini metode setengah reaksi di ion ya. Yang pertama itu ada di suasana asam. Suasana asam itu tahapan-tahapannya ada 6 macam. Yang pertama itu pecah reaksi dulu. Pecah reaksi oksidasi, terus reduksi. Yang kedua, samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Yang ketiga, samakan atom O dengan menambahkan H2O di bagian yang kekurangan O. Yang keempat, samakan atom H dengan menambahkan H+ di bagian yang kekurangan H. Terus yang kelima, samakan muatan yang menambahkan elektron pada bagian yang lebih besar. Yang keenam, samakan jumlah elektron pada kedua reaksi. Kemudian jumlahkan kedua reaksi tersebut. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Contohnya itu MnO4- plus Cl- reaksinya Mn2+ plus Cl3-. Nah, ini pakai penjelasan aja ya, pakai video. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Nah, tahapan yang pertama itu kan ini ada metode setengah reaksi ion. Itu yang dalam suasana asam ya. Nah, yang pertama itu tahapannya itu pecahkan reaksi antara oksidasi sama reduksi. Nah, yang pertama itu di sini di sini kita pecah MnO4-. Di sini berubah menjadi Mn2+. Terus yang di sini Cl-, sini ClO3-. Nah, ini pecah reaksi seperti ini. Terus yang lanjutnya, yang aturan kedua itu samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, atom itu berarti atom pusat. Atom pusatnya itu Mn, di sini Mn, sini Cl, sini Cl. Nah, Mn ini ada sama-sama satu, Mn di sini satu, di sini satu. Begitu juga sama Cl di sini satu dan di sini satu. Nah, lanjut samakan atom O dengan menambahkan H2O di bagian yang kekurangan O. Nah, di sebelah kiri ini kan O-nya di sini ada 4. Nah, di sebelah kanan ini belum ada O sama sekali. Jadi, kita harus nambahin oksigen di sebelah kanan itu dengan menambahkan H2O di bagian sebelah kanan ini. Kita lihat dulu di sini. Di sini O-nya ada 4. Kita tambahin dulu H2-nya. H2O. Nah, di sini O-nya ada 4, berarti kita tambahin di sini 4 juga. Nah, terus yang Cl. Cl di sebelah kiri ini belum ada sama sekali oksigen. Nah, yang di sebelah kanan itu ada oksigen sebanyak 3. Nah, kita tambahin lagi H2O-nya di sebelah sini, sebelah kiri. Berarti kan ada kekurangan oksigen, kita tambahin H2O-nya. H2O. Kita lihat di sini di sebelah kanan O3. O-nya itu sebanyak 3. Kita tambahin di sebelah kiri juga sebanyak 3. Nah, ini kayak gini. Terus tahapan yang keempat itu samakan atom H dengan menambahkan H+ di bagian yang kekurangan. Nah, kita lihat ini di Mn.
kiri ini belum ada H-nya sama sekali, dan sebelah kanan itu ada 8H2. Berarti di sini di sebelah kiri kita tambahin H+. H plusnya sebanyak berapa di sini, karena di sini di sebelah kanan ini ada sebanyak 8. Terus di sini juga kita harus nambahin sebanyak 8. Nah, gini. Terus yang CL-nya, CL di sebelah kiri kan udah ada 3H2O. Di sini udah ada H-nya sebanyak 6. Nah, berarti yang di sebelah kanannya karena belum ada, ditambahin lagi H+. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 juga. Nah, kayak gini. Terus lanjut ke aturan yang selanjutnya, itu samakan muatan dengan menambahkan elektron pada bagian yang lebih besar. Kita samain dulu muatannya. Muatan yang di MnO4- ini, Mn di sini muatannya itu sama dengan plus 7. Mn di sini muatannya ini plus 2. Nah, plus 7 sama plus 2 itu bedanya kan 5. Di sini 5 elektron. Nah, sesuai sama aturan yang tadi, muatan dengan menambahkan elektron pada bagian yang lebih besar. Jadi kita tambahin 5 elektron ini pada bagian yang lebih besar. Plus 7 sama plus 2 itu lebih besar plus 7. Jadi kita tambahin 5E-nya di sini, sebelah kiri. Nah, yang CL, di sini CL min. Berarti di sini muatannya itu min 1. Nah, di sini muatannya min 1. Terus yang di sini muat CL-nya ini muatannya plus 5. Nah, di sini min 1, di sini plus 5. Bedanya berapa? Bedanya 6 elektron. Sini 6 elektron, terus kita tambahin elektron ini ke bagian yang lebih besar. Di antara min 1 sama plus 5, yang lebih besar itu kan plus 5. Jadi kita tambahin 6 elektronnya itu di sebelah kanan ini. 6 elektron. Gini. Terus selanjutnya itu yang langkah ke-6, samakan jumlah elektron pada kedua reaksi. Nih, kan ini di sini elektron, di sini juga elektron. Elektronnya kan masih beda, kita samain biar jumlahnya itu sama. Dengan caranya itu dikali 6, sini dikali 5. Nah, kalau dikali 6 di sini 30 elektron plus 48H plus 6 MnO4-. Di sini juga dikali 6 Mn 2 plus ditambah 24 H2O. Nah, yang kedua ini dikali jadi 15 H2O ditambah 5 Cl-min 5 Cl3- ditambah 30 H plus ditambah 30 elektron. Nah, gini. Nah, habis itu setelah udah jumlah elektronnya sama, baru kita tambahin, jumlahkan kedua reaksi ini. Ini kan udah sama elektronnya, kita coret aja. Nah, coret. Terus kita lihat dulu di sini. Kan di sini ada 40, di ruas kiri itu ada 48 H+. Terus yang di ruas kanan itu ada 30 H+. Ini berarti kan bedanya itu ada 18 H+ ya. Terus lebih besar yang di sebelah kiri. Jadi kita taruh 18 H+ itu di sebelah kiri. Nah, terus kita lihat juga yang sama di mana. Di sini ada 24 H2O, terus ini ada 15 H2O. Nah, 24 sama 15 itu bedanya 9. Nah, lebih besar yang mana? Lebih besar di sebelah kanan. Berarti kita taruh di sini 9 H2O. Terus kita turunin semuanya. 6 MnO4- ditambah 5 Cl- 6 Mn2+,
ditambah 5ClO3-. Nah, ini dia reaksinya nih. Ini metode setengah reaksi ion di suasana yang asam. Nah, kalau ini di suasana yang basah, kelihatan kan ya? Tapi yang nomor 4 nggak begitu kelihatan. Kelihatan nggak? Muncul nggak? Iya, kelihatan muncul. Ya. Kalau yang selanjutnya kan metode setengah reaksi ion itu ada di suasana asam yang tadi yang udah dijelasin, dan seterusnya itu ada suasana basa. Di suasana basa itu ada juga tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama itu ada pecah reaksi, reaksi oksidasi sama reaksi reduksinya. Terus yang kedua, samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Yang ketiga, samakan atom O dengan menambahkan H2O di bagian yang kelebihan O. Tadi kan yang sebelumnya yang di suasana asam itu di bagian yang kekurangan O. Nah, kalau yang H2O di sini ditambahinnya di bagian yang kelebihan O. Terus yang keempat, tambahkan OH- pada bagian yang berlawanan dari penambahan H2O. Itu dengan perbandingannya H2O dibanding OH sama dengan 1:2. Yang kelima, samakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang keenam, samakan jumlah elektron pada kedua reaksi, kemudian jumlahkan kedua reaksi tersebut. Nah, ini contohnya. Saya jelasin. Nah, ini yang di sini yang sifatnya basa ya. Di sini ada reaksi MnO4- plus C2O4 2- bereaksi MnO2 plus CO2. Kita pecah reaksi dulu sesuai dengan aturan yang pertama itu di sini MnO4- menjadi MnO2, terus yang kedua C2O4 2- jadi CO2. Nah, yang kedua itu samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Kita samakan atom yang utamanya, atom Mn yang di sini 1, di sini 1. Nah, di sini C-nya 2, di sini 1. Kalau misalkan ini beda, kita tambahin ya, di sini udah 2, di sini berarti kekurangan 2. Kita tambahin di sini 2. Nih. Terus selanjutnya samakan atom O dengan menambahkan H2O di bagian yang kelebihan O. Jadi di sini kita samakan atom O dulu dengan menambahkan H2O. Di bagian sebelah kiri ini kan O-nya ada 4, di sini O-nya ada 2, cuma ada 2. Nah, di bagian yang kelebihan O ini, di sebelah kiri ini, ditambahin H2O-nya. Tambahin H2O. Karena di sini O-nya ada 2, di sini tambahin 2. Ini. Terus selanjutnya itu karena di sini kalau yang di C2O4 2- ini kan O-nya ada 4, di sini juga O-nya udah ada 4, jadi kita nggak perlu tambahin lagi. Selanjutnya itu ada tambahkan OH- pada bagian yang berlawanan dari penambahan H2O dengan perbandingan H2O banding OH sama dengan 1:2. Nah, ini di sini udah tambahin 2H2O, berarti kita tambahin di sebelah kiri ini OH-. Nah, di sini udah ada, di sini kan 4, sini ada 4H-nya, kita tambah sini 4. Jadi 4 OH-. Kenapa kita tambahin sini 4? Karena di sini 2. Kan tadi sesuai aturannya kan H2O dibanding OH sama dengan 1:2. Nah, di sini H2O-nya udah 2. Berarti di sini biar jadi 1:2 itu ditambahin 4 OH-.
Selanjutnya itu samakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita samain dulu muatannya. Muatan kita samain dulu muatannya. Di sini kan muatannya 0 ya. Terus di sini -1. Di sini berarti muatannya ada -1. Di sini MnO2. Di sini muatannya 0 karena nggak ada muatannya. Terus kalau yang di sini OH4OH-. Di sini muatannya -4. Nah, -1 sama -4 itu perbedaannya 3 elektron. Nah, kita nambahin elektronnya itu pada bagian yang lebih besar. -1 sama -4 itu lebih besar -1. Itu berarti kita tambahin 3 elektron itu di sebelah ruas kiri. Ini. Terus yang kedua C2O4 2- menjadi 2CO2. Di sini muatannya -2. Terus di sini muatannya 0 karena di sini nggak ada muatannya. Nah, berarti -2 sama 0 itu bedanya 2 ya, 2 elektron. Nah, karena di sini yang sebelah kanan lebih besar muatannya dibanding sebelah kiri, jadi kita tambahin 2 elektron ini di sebelah yang kanan. Gini. Terus lanjut samakan jumlah elektron pada kedua reaksi. Kita samain dulu jumlah elektron karena ini berbeda elektronnya, kita kaliin lagi biar sama. Di sini kali 2, di sini kali 3. Di sini kali 2, 6 elektron plus 4 H2O plus 2 MnO4- menjadi 2 MnO2 ditambah 8 OH-. Ini ya. Ini dikali kali 2 ini yang ini. Terus selanjutnya itu kita kali 3. 3 C2O4 2- menjadi 6 CO2 plus 6 elektron. Nah, di sini elektronnya udah sama. Di sini 6E, di sini 6E. Jadi kita coret. Kita jumlahin. Karena di sini nggak ada yang sama di antara yang di ruas kanan sama di ruas kirinya. Jadi kita langsung turunin aja 2 MnO4- ditambah 3 C2O4 2- ditambah 4 H2O berubah menjadi 2 MnO2 ditambah 6 CO2 ditambah 8 OH-. Nah, ini hasilnya dari yang suasana base metode setengah reaksi ion. Kita lanjut di yang metode perubahan Bilox ion. Di ion itu kan metodenya ada yang metode setengah reaksi, ada yang perubahan Bilox. Nah, ini yang kita lanjut ke materi yang metode perubahan Bilox atau ion. Di ionnya. Yang pertama itu ada tahapannya, samakan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Yang kedua, temukan perubahan Bilox dari masing-masing atom pusat. Yang ketiga, samakan perubahan Bilox tersebut dengan memberikan koefisien. Dan yang keempat, samakan muatan. Nah, muatan itu ada sama kayak tadi, ada di suasana asam dengan menambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif. Terus di suasana asam menambahkan OH- pada bagian yang lebih positif. Yang kelima, samakan O dengan menambahkan H2O. Nah, ini contohnya. Nah, ini metode perubahan Bilox di ion. Yang pertama itu samakan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox di atom-atom yang pusat. Di sini Mn-nya udah 1, di sini juga 1.
Cl di sini 1, di sini juga 1. Berarti udah sama ya atom-atomnya, jumlah-jumlah atomnya. Yang kedua itu tentukan perubahan Bilox dari masing-masing atom pusat. Nah, di MnO4- itu perubahan Biloxnya itu sama dengan plus 7. Nah, di Mn2+ ini perubahan Biloxnya itu karena di sini ion tunggal, berarti ini sama dengan muatannya. Berarti sini plus 2. Nah, plus 7 sama plus 2 itu perbedaannya jadi 5. Sini 5. Nah, kita masuk yang ke Cl. Cl di sini kan muatannya muatan tunggal, terus sama dengan muatannya. Perubahan Biloxnya sama dengan muatannya. Di sini jadi -1. Nah, yang di sini ClO3-. Perubahan Biloxnya itu plus 5. Nah, 1 ke plus 5 itu perubahannya jadi 6. Nih. Terus yang tahapan selanjutnya itu samakan perubahan Bilox tersebut dengan memberikan koefisien. Nah, ini di sini udah perubahannya, di sini 5, di sini 6. Kita samakan dengan memberikan koefisien. Di sini dikali 6, di sini kali 5. Nih, kan biar sama jadi dikali di sini kali 6, di sini kali 5. Nah, angka 6 sama 5 ini tuh buat koefisien di masing-masing yang sini. Di masing-masing atom utama ini. Kalau yang 6 ini untuk yang di Mn, sini 6, sini 6. Nah, yang kelima ini, yang jumlah 5 ini untuk di Cl. Sini 5, di sini 5. Nah, lanjut. Kita yang aturan berikut itu samakan muatan, tambahkan suasana, tambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif itu di suasana asam. Nah, kita cari dulu muatannya di sini karena di sini kan muatannya yang 6 MnO4- itu di sini -6. Sini -6. Bisa 5 Cl- itu -5. Bedanya itu -11 ya. Terus kan di sini muatannya itu di 6 Mn2+, di sini 6, di sini 2+. Jadi muatannya itu plus 12. Plus 12. Terus yang ini 5 ClO3-. Di sini 5, di sini -1. Perubahannya itu -5. Nah, plus 12 ke -5 itu kan jadi plus 7. Nah, -11 sama plus 7 perbedaannya itu ada 18 ya. Ada 18. Nah, 18 ini kita tambahin H+. Jadi kan ini di dalam suasana yang asam. Tambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif. Jadi 18 ini, angka 18 ini untuk H+. Jadi kita tambahinnya ke bagian yang lebih negatif. Ini -11 sama 7. Nah, lebih negatifnya di sebelah kiri. Jadi kita tambahkan 18H+ di sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya samakan O dengan menambahkan H2O. Kita samain dulu O-nya. Di sini O-nya ada, di sini ada 24 ya. O-nya di sini 24. Nah, O-nya di sini itu ada 15. Kan belum sama. Jadi di sini 24, di sini 15. Otomatis kan di sini kan kurang 9 ya. 24 sama 15 itu kurang 9. Jadi kita di sini tambahin 9. Tadi apa? H2O. Nah, ini reaksinya. Reaksi metode perubahan Bilox di ion. Jadi di sini ada soal UMPTN tahun 1994. Yang soalnya seperti ini. Saya bacain ya. Unsur logam yang mempunyai bilangan oksidasi plus 5 terdapat pada ion. Jadi ini kita harus cari satu-satu dulu. Kita cari yang A dulu.
A itu CrO4 min. CR kita tulis lagi. Nih, karena 4 kita tulis lagi 4-nya sini. Dan O itu bilangan oksidasinya min 2. Sama dengan min 1 dari pangkat ini. CR turunin lagi. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Sama dengan min 1-nya turunin. CR-nya sama dengan 7. Terus kita cari yang B. Yang B itu FeCN 6 pangkat 3 min. Fe CN itu 6 kan, 6 turunin. CN itu bilangan oksidasinya min 1, sama dengan min 3, dari sini turunin ke sini. Terus Fe-nya tulis lagi, 6 kali min 1, min 6. Terus min 3-nya turunin. Fe-nya jadinya 3. Terus yang C, Mn O4 pangkat min. Mn-nya turunin, 4-nya turunin dikali O-nya. O-nya kan min 2, sama dengan min 1 dari sini. Mn min 8 sama dengan min 1. Mn-nya sama dengan 7. Terus yang D, Cr2O7 2 min. Karena Cr ada 2, maka dikali 2. 2 kali Cr plus 7 dikali O-nya itu kan min 2. Min 2 sama dengan min 2 dari sini. 2 kali Cr min 14 sama dengan min 2. 2 Cr sama dengan 12. Cr-nya 6. Terus kita cari yang E. E itu SbO4 3 min. SB-nya turunin. 4-nya turunin kali O. O itu kan min 2. Terus sama dengan min 3 dari sini. SB sama dengan SB-nya min 8 sama dengan min 3. Terus SB-nya 5. Kan karena yang dicari soal kan yang plus 5. Jadi jawabannya yang E. Baiklah, saya kembalikan ke moderator ya.
Ya, di sini saya mau bahas soal UMPN tahun 1992. Soalnya itu jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks 3As ditambah 5NO3- ditambah 4OH- menjadi 3AsO43- ditambah 5NO ditambah 2H2O. Yang ditanyakan jumlah elektron, jadi kita cari dulu bilangan biloksnya. Kita pisahin biar mudah, kita pilih dulu 3As yang menjadi 3AsO43-. Biar lebih gampang lagi, koefisiennya tuh kita buang dulu. Jadi tinggal maju. Jadi tinggal AS menjadi 3, salah. Jadi tinggal AS, terus AsO43-. Karena AS-nya ini unsur bebas, berarti bilangan biloksnya itu sama dengan 0. Karena unsur bebas ya, kayak aturan yang udah dibilangin sama Putri. Nah, di sini kan ada AS sama O43-. Dia bermuatan -3, berarti jumlah bilangan biloksnya itu -3. Untuk dapetin AS-nya ini, kita cari dulu O4-nya. Bilangan oksidasi oksigen itu kan -2. Berarti kalau ada 4 oksigen, -2 dikali 4, -8. Berarti AS-nya tuh udah bisa kita tebak jadi +5. Karena +5 ditambah -8 hasilnya -3. Ini kita hubungin dulu. Karena adanya kenaikan bilangan oksidasi, artinya ini termasuk reaksi oksidasi. Yang kedua kita samain NO-nya. Ada 5NO3 menjadi 5NO. Kita buang lagi koefisiennya jadi NO3- menjadi NO. Di sini muatannya kan ada -1, berarti jumlah biloksnya tuh -1. Dan buat tahu N-nya, kita harus tahu dulu oksigennya. Oksigennya kan ada 3. Tadi bilangan oksigen itu -2. Berarti kalau ada 3 oksigen, -2 dikali 3, hasilnya -6. -6 ditambah berapa yang hasilnya -1? +5. Berarti 1 nitrogen ini +5 bilangan oksidasinya. Habis itu langsung ke ruas kanan. Ruas kanan itu kan ada NO. Yang kalau dijumlah bakal 0, karena dia unsur bebas. Oksigen ini kan nilainya -2, jadi kita taruh aja -2. Biar jadi 0 harus ditambah +2. Dari +5 ke +2 itu terjadinya penurunan bilangan biloks. Artinya ini reaksi reduksi. Nah, selanjutnya kita cari jumlah elektronnya. Jumlah elektron itu bisa dicari dengan jumlah peningkatan bilangan oksidasi dikali jumlah penurunan bilangan oksidasi. Yang oksidasi itu kan yang AS, itu dia ngalamin naik sebanyak 3 kan, dari 0 ke 5 naiknya tuh sebanyak 5, berarti kita taruh 5. 5 dikali jumlah penurunannya, yang turun itu kan NO3, berarti dari 5 ke 2 itu turun 3, berarti 5 dikali 3. Hasilnya 15. Berarti jumlah elektronnya itu 15. Dah. Udah, Arsyad. Iya. Pak Irwan mau nambahin? Pak Irwan, ada penambahan? Oh ya. Bapak hanya ingin menyampaikan nilai yang kemarin ulangan, ya. Udah dapat semua belum nilainya? Sudah tahu belum?
Belum, Pak. Udah, Pak. Bapak perlihatkan ya. Sudah terlihat belum? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Belum. kelihatan. Belum terlihat. Waduh, di mana ya? Sekarang evaluasi, kemudian ini. Berarti dari ketua kelompok ya? Ketua kelompok. Iya, Pak. Masuk ke Gmail ketua kelompok. Tolong diberitahukan ke anggotanya saja ya, nilai-nilainya. Semua ketua kelompok sampaikan bahwa nilainya sudah didapat yang pertama ya. Baik, Bapak yang terakhir ini ada kuis ya. Ada kuis perorangan bukan kelompok ya, dijawab dengan lengkap ya. Paham? Ini redox. Di sini ada, terlihat nggak gambarnya? Terlihat tidak? Lihat, Pak. Ada baki. Lihat ya. Kuis ya, kamu jawab. Kirim ke GCR ya. Jawabannya kirim ke GCR. Ya. Nanti kirimnya jam kimia yang siang. Yang offline. Ya. Oke. Kuisnya ini perorangan. Kirim di GCR, di kelas. Ada tabung reaksi, ada gelas ukur, tabung ukur, labu ukur. Kemudian ini ada di sini yang ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini ya. Minggu depan materinya tentang sel volta. Oke. Lalu kamu menceritakan apa yang Bapak praktekkan live di sini ya. Ini ada batu karbit. Rumus kimianya apa? Batu karbit. Batu karbit direaksikan dengan air. Akan terjadi reaksi redox ya. Oke. Bahasa kimianya kamu cari. Bapak masukkan satu ya, satu butir. Ada juga 2 boleh ya. Batu karbit, rumus kimianya apa? Kalsium karbida, nama